Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Syifa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Bina Bangsa dengan NIM 130822000007. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu teori yang ada di dalam teknik konseling, yang mana saya akan menjelaskan terkait teknik pendekatan konseling dari Adlerian, yang mana teknik ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Alfred Adler yang lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1870 dan wafat pada tanggal 28 Mei 1930 di Skotlandia. Karena Adler ini adalah anak yang lahir yang memiliki penyakit tirokitis atau pertumbuhan tulang pada anak dan pneumonia yaitu infeksi saluran pernafasan yang menjadikan Adler sangat lemah, tidak bisa berjalan dan hampir membuatnya meninggal pada saat ia berusia 4 tahun. Karena kondisi inilah Adler termotivasi untuk menjadi seorang dokter. Pada tahun 1895 ia mendapatkan gelar dokternya di Universitas Wina. Lalu pada tanggal 1902 ia bertemu dengan Freud dan menjadi anggota dari Vienna Psychoanalytic Society selama 9 tahun. Tetapi teori antara Freud dengan Adler semakin berbeda ketika Adler menulis esai berjudul Organ Inferiority yang menyebabkan rusaknya hubungannya dengan Freud. Esai ini merupakan teori yang mengatakan bahwa rasa rendah diri ini muncul karena keinginan kodrat manusia untuk mengatasi kekurangan fisik dan semua manusia pada dasarnya mempunyai kelemahan organik. Bahwa rasa rendah diri ada pada semua manusia. Manusia mengkompensasi kelemahan ini yakni untuk menutupinya. Teori Adler semakin berbeda dengan Freud dan lainnya. Menurut Freud, segala sesuatu itu terjadi di masa lalu mempengaruhi siapa seseorang di masa kini. Di sisi lain, Adler berargumentasi bahwa dorongan untuk mencapai kesempurnaan atau striving for perfection yang menentukan siapa seseorang saat ini, dan bahwa masa lalu itu tidak sepenuhnya membentuk cara hidup dari seseorang. Karena perbedaan pendapat inilah, Adler ini memutuskan meninggalkan Vienna Psychoanalytic Society pada tahun 1911 dan membentuk organisasinya sendiri yang bernama The Society for Individual Psychology. Lalu yang kedua ada hakikat manusia menurut pendekatan konseling Adlerian. Nah, menurut Adler, manusia ini dilahirkan dengan tubuh yang lemah dan tidak berdaya yang bisa menjadikan faktor utama ia bergantung kepada orang lain. Karena syarat utama kesehatan diri seseorang adalah mempunyai rasa kesatuan dengan orang lain, yang mana ini sudah ada sejak seseorang ini dilahirkan. Nah, berdasarkan paradigmanya, Adler ini mengembangkan teorinya melalui yang pertama ada sebagai pokok individualitas sebagai pokok perosalan yang menunjukkan pola unik dari karakter, motif, serta gaya hidup untuk tujuan tertentu. Yang kedua ada kesadaran dan ketidaksadaran. Jika Freud mengilustrasikannya dengan gunung es seperti yang Anda lihat saat ini, maka Adler memakai ilustrasi mahkota pohon dan akar seperti di gambar ini. Yang mana tingkah laku tidak sadar adalah bagian dari tujuan final yang belum terformulasi dan belum terpahami secara jelas. Yang ketiga ada dua dorongan pokok. Yang pertama ada dorongan untuk berbuat sosial atau berbuat demi orang lain, dan yang kedua itu ada keakuan, yaitu berbuat untuk keaktualisasian diri sendiri. Yang keempat ada perjuangan ke arah superior, yang mana manusia ini kan memulai kehidupannya dengan kelemahan fisik yang mereka punya. Nah, ini akan menimbulkan perasaan inferior seperti yang dialami oleh Adler. Karena ia memiliki kekurangan dalam kesehatannya, maka ia termotivasi atau terdorong untuk menjadi seorang dokter. Yang kelima ada gaya hidup, yang keenam ada minat sosial. Nah, jika seseorang ini memiliki minat sosial, maka seseorang ini besar kemungkinannya bisa menghindari dari suatu kegagalan dalam kehidupan. Yang ketujuh ada kekuatan kreatif diri, yaitu sarana untuk mengelola fakta dunia dan mentransformasikannya menjadi kepribadian yang subjektif, dinamis, unik, dan juga menyatu. Yang keenam ada konstelasi dari keluarga. Yang kesembilan ada posisi tidur dan kepribadian. Nah, kenapa Adler ini memposisikan posisi tidur dengan kepribadian ini sejajar? Karena Adler ini berpendapat bahwa kepribadian seseorang ini bisa dilihat dari posisi tidur seseorang tersebut. Jika posisi tidur dia terlentang, maka kepribadian yang ia punya ini pemberani dan bercita-cita tinggi. Yang kedua ada bolak-balik, itu menandakan orang ini memiliki kepribadian yang penakut dan juga bimbang. Yang ketiga itu proses tidurnya mudah. Nah, ini prosesnya, kalau dia tidurnya mudah, maka dia memiliki proses penyesuaian diri yang cukup baik. Yang ke-10 ini ada kompleks inferioritas neurosis dan juga perkembangan yang abnormal. Ini disebabkan oleh kecacatan fisik yang
dia punya sejak lahir maupun terjadinya suatu kecelakaan. Ada juga pola yang dimanjakan, pola yang diajar dengan kekerasan dan juga diabaikan. Nah, karena apa? Pola asuh pada keluarga ini sangat penting karena orang tua ini harus mempunyai keseimbangan antara kapan si anak harus dimanjakan, kapan si anak harus dikerasin, dan kapan anak ini harus diabaikan dengan kata yang positif. Lalu yang ketiga ada konsep dasar dari teori pendekatan konseling Adlerian, yakni adalah konsep pokok teori individu yang sebenarnya berbicara tentang diri, yang membedakan setiap individu dari segi gaya hidupnya, menyebabkan arah konseling merajuk kepada pengembangan diri individu tersebut. Nah, masalah yang paling sering dialami adalah rasa percaya diri atau self-concept. Perasaan rendah diri ini terkadang menimbulkan kompensasi yang berlebihan yang dapat menimbulkan berbagai masalah bagi orang tersebut. Pembentukan konsep diri ini sebaiknya dimulai pada usia 4 atau 5 tahun sejak anak itu dilahirkan. Yang pertama ada persepsi subjektif tentang realitas, yang mana Adler ini berusaha melihat dunia dari kerangka subjektif klien, sebuah orientasi yang diungkapkan secara fenomenologis. Yang kedua ada kesatuan serta pola kepribadian manusia. Adler berpendapat bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang kreatif dan memiliki niat pengambilan keputusan yang terintegritas, sehingga manusia itu menjadi terpadu karena adanya tujuan dari hidup. Yang ketiga ada interest sosial, yaitu seseorang yang hidup tanpa minat sosial akan kehilangan semangat dan hidup pada sisi kehidupan yang tidak berguna. 4. Ada asumsi pribadi sehat dan bermasalah menurut pendekatan konseling Adlerian, yang mana jika seseorang memiliki kepribadian yang sehat, maka ia mampu atas kesadaran dari segala hal yang ia lakukan, memiliki rasa empati terhadap masyarakat, dan memiliki rasa tanggung jawab. Nah, sebaliknya, jika seseorang ini memiliki asumsi pribadi yang bermasalah, maka ia memiliki rasa antipati terhadap masyarakat, tidak ada rasanya tanggung jawab, ingin selalu berkuasa di atas orang lain, dan memiliki perasaan rendah diri yang kompleks. Lalu yang kelima ada tujuan dari pendekatan konseling Adlerian, yang mana tujuan dari konseling ini adalah untuk mengurangi intensitas perasaan rendah diri dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam persepsi, menetapkan tujuan hidup, dan mengembangkan kasih sayang terhadap orang lain, dan yang terakhir untuk meningkatkan kegiatan si klien. Lalu yang keenam ada fungsi konselor terhadap konseli menurut pendekatan konseling Adlerian. Nah, konselor penganut aliran Adler ini memberikan fokus kepada aspek kognitif dari terapi. Mereka menyadari bahwa klien secara emosional dapat menjadi patah semangat dan berfungsi secara tidak efektif karena kepercayaan yang keliru atau keyakinan dan tujuan yang salah. Terapis ini percaya bahwa klien mereka ini akan merasa dan berperilaku lebih baik jika mereka menemukan dan memperbaiki kelemahan mendasar mereka. Nah, terapis cenderung untuk mencari kesalahan dalam berpikir dan memberi penilaian seperti ketidakpercayaan, egoisme, ambisi yang tidak realistis maksud saya, dan kurangnya kepercayaan diri. Dan juga konselor di sini dalam pendekatan konseling Adlerian ini berperan sebagai fasilitator yang membantu konseli untuk mengeksplorasi dan memahami diri mereka sendiri, mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan, serta mengembangkan perspektif dan keterampilan yang lebih baik. Dengan kerjasama antara konselor dan konseli, diharapkan konseling dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan pribadi dan kesejahteraan konseli. Yang ketujuh ada tahapan dalam melakukan konseling melalui pendekatan Adlerian, yaitu tahap pertama, menciptakan hubungan terapeutik yang tepat. Tahap ini bekerja dengan cara saling mengisi atau kolaboratif dengan klien, sehingga menambah rasa pertanggungjawaban atas kehidupan mereka. Hubungan ini didasari oleh rasa peduli, keterlibatan, dan persahabatan yang mendalam antara konseling dan konselor dan konseli. Salah satu cara untuk menciptakan hubungan terapeutik yang bisa berjalan adalah dengan diberinya klien pertolongan oleh konselor agar bisa menyadari potensi dan keunggulan yang dimiliki daripada hanya memperhatikan kelemahan dan tanggung jawab yang harus diemban. Ini adalah fokus utama dari konselor aliran Adler.
Pada tahap awal ini, hubungan konselor menggunakan pendekatan seperti mendengarkan, memberikan umpan balik, menunjukkan sikap yang menghormati, mengakui kemampuan klien untuk berubah, dan menunjukkan antusiasisme yang tulus. Nah, menaruh perhatian pada pengalaman klien yang subjektif, kemudian menggunakannya sebagai teknik. Teknik ini tuh kita gunakan sesuai dengan kebutuhan mereka atau kebutuhan dari si klien. Nah, selama fase permulaan ini dari konseling, teknik utamanya adalah hadir dan mendengarkan, mengidentifikasi dan mencari kejelasan sasaran, serta memberikan empati. Kehadiran melibatkan melakukan tindakan seperti kontak mata dan kesiapan psikologis untuk berinteraksi dengan klien. Mendengarkan melibatkan menangkap pesan dari klien, baik yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal. Lalu tahap yang kedua, menggali dinamika psikologi yang ada di dalam diri klien atau penilaian. Pada tahap ini atau tahap kedua ini, penggalian pribadi klien tujuannya ganda, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai gaya hidup klien dan melihat apakah itu semua mempengaruhi klien dalam menjalankan tugas hidup yang dilakukan sekarang. Nah, selama fase evaluasi ini, perhatian difokuskan kepada lingkungan sosial dan budaya individu. Konselor memulai evaluasi dengan mencari tahu aktivitas yang dilakukan klien dalam berbagai aspek kehidupannya. Penganut aliran Adler ini membantu klien membantu koneksi antara perilaku masa lalu, saat ini, dan masa depan. Konselor menjelajahi bagaimana klien berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari dengan tujuan mencapai pemahaman yang lebih dalam, bekerja, bersahabat, dan sebagai anggota masyarakat. Klien diharapkan berbicara dengan konselor tentang hal-hal tersebut dan juga menyampaikan apa yang ingin mereka perbaiki atau ingin mereka ubah. Nah, konselor aliran Adler ini terutama tertarik untuk memahami bagaimana seseorang ini memenuhi kebutuhan dasar dari hidupnya. Lalu tahap yang ketiga adalah mendorong pengembangan pemahaman diri atau wawasan ketujuan. Selama tahap ketiga ini, terapis Adlerian menafsirkan temuan dari penilaian sebagai jalan utama untuk pemahaman diri dan wawasan. Para terapis aliran Adler mengajak kliennya untuk mengembangkan wawasan diri tentang tujuan yang keliru dan perilaku mengalahkan diri sendiri. Pemahaman tentang tujuan serta yang tersembunyi muncul ke permukaan ketika terapis Adler berbicara tentang pemahaman. Yang mereka maksud adalah pemahaman tentang motivasi yang bekerja dalam kehidupan klien. Pemahaman diri hanya mungkin terjadi ketika tujuan tersembunyi dan tujuan perilaku itu terwujud. Nah, tahap yang terakhir itu tahap keempat, yaitu membantu klien membuat pilihan baru atau reorientasi dan reedukasi. Tahap final dari proses terapi ini adalah tahap berorientasi pada tindakan yang dikenal sebagai reorientasi dan reedukasi, menempatkan wawasan ke dalam praktik. Tahap ini berfokus untuk membantu orang atau membantu klien menemukan perspektif baru dan lebih fungsional. Klien didorong untuk ditantang untuk mengembangkan keberaniannya untuk mengambil resiko dan membuat perubahan dalam hidup mereka. Selama fase ini, klien dapat memilih untuk mengadopsi gaya hidup baru berdasarkan wawasan yang mereka peroleh pada fase terapi sebelumnya. Nah, yang kedelapan ada teknik konseling dalam teori pendekatan konseling Adlerian. Dalam teori ini, tugas konselor yang sangat penting adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang gaya hidup individu. Untuk memahami gaya hidup tersebut, konselor dapat memulainya dengan mengapresiasi perilaku klien saat ini. Sambil melakukan itu, konselor juga mengamati perilaku klien selama sesi konseling, yang mana konselor menganalisis gaya hidup. Dalam proses ini adalah meminta klien untuk menggambarkan hubungannya dengan keluarganya. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam lingkungan individu yang dapat membantu mengungkapkan pola perilaku yang konsisten, sehingga konselor dapat memahami interaksi khas individu yang berpotensi memengaruhi gaya hidup klien. Teknik ini mendapatkan perhatian yang serius dalam proses konselingnya. Yang kedua, ada menginterpretasi early recollection. Jika memahami keseluruhan gaya hidup individu adalah penting, konselor harus mendorong kliennya untuk berbicara tentang ingatan mereka. Adler percaya bahwa ingatan setiap individu tidak selalu lengkap dan cenderung selektif, hanya mengingat-ingat kejadian yang memiliki makna bagi gaya hidup mereka saat ini.
Nah, dengan demikian, jika konselor dapat memahami kejadian-kejadian yang menjadi dasar gaya hidup individu itu, mereka akan memperoleh pemahaman baru tentang pengalaman dari klien itu sendiri. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu setelah memperoleh maksud saya, pemahaman tentang gaya hidup klien melalui analisis hubungan keluarganya dan ingatan masa lalunya, konselor perlu menginterpretasikan pengalaman tersebut dengan berbagai cara. Hal ini itu bertujuan agar klien dapat menerima pemahaman tentang kesalahan dasar dalam hidupnya. Konselor harus fleksibel dan menggunakan setiap metode yang dirasa dapat mengembangkan pemahaman terhadap kliennya. Jika klien telah mengembangkan pemahaman baru tentang tingkah lakunya, nah tingkah laku klien ini bakal berubah. Menurut Adler, yang keempat ada konsultasi Adlerian. Dalam gerakan Adlerian, prosedur konsultasi guru dan orang tua merupakan perkembangan yang penting karena konselor sering dilibatkan dengan populasi saat ini. Oleh karena itu adalah tepat untuk menguji prosedur secara menyeluruh. Lalu yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan dari teori pendekatan konseling Adlerian ini sehingga memunculkan teori-teori yang selanjutnya. Nah, kelebihan dari teori ini adalah adanya keyakinan yang optimis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai sesuatu ke arah yang evolus manusia yang bersifat positif. Yang kedua, penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah kliennya. Yang ketiga, menekankan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah, akan tetapi manusianya yang sakit atau yang salah. Yang keempat, menekankan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Yang kelima, ada gagasan banyak mempengaruhi pendekatan-pendekatan lain. Nah, kekurangan dari teori ini adalah terlalu banyaknya menekankan pada titik intelektual dalam upaya perubahan dari klien. Yang kedua, penekanan yang berlebihan pada pengalaman nilai, minat, subjektif sebagai penentu perilakunya. Yang ketiga, meminimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu klien. Yang keempat, terlalu banyak menekankan tanggung jawab pada keterampilan diagnostik konselornya. Yang kelima, dari segi persepsi, kemungkinan untuk dites dan validitas empirisnya pada pendekatan ini lemah atau kurangnya ketelitian. Ini saya mempunyai contoh kasus yang bisa ditangani dalam pendekatan konseling Adlerian, yaitu semisal seorang remaja perempuan yang merasa rendah diri dan kurang percaya diri di sekolah karena keseringan dibully oleh teman-temannya. Dia merasa sulit untuk bersosialisasi dan sering merasa cemas dan khawatir tentang pendapat orang lain terhadapnya. Dalam sesi konseling Adlerian ini, konselor dapat membantu remaja ini memahami asal-usul ketidakpercayaan diri dan rendah dirinya, serta membantu membangun kepercayaan diri yang lebih baik dengan cara menemukan kekuatan dan bakatnya yang unik. Konselor juga bisa membantu remaja ini mengubah pola pikir negatifnya menjadi lebih positif dan memperkuat hubungan sosialnya dengan membangun keterampilan komunikasi yang sehat. Nah, semoga contoh kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan konseling Adlerian dapat diterapkan dalam membantu individu mengatasi masalah pribadi dan psikologis. Segitu saja pemaparan materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya Nela Syifa izin undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.